Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Ketika kita hadirkan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, kita akan bangkit menjadi orang-orang pemenang. Amin. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita beribadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing maupun di tempat ini untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, kuduskan, ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan Yesus untuk senantiasa menikmati berkat-Mu ya Bapa dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami semua, kami yang ada baik di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan serahkan semuanya Bapa ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Karena Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah menang bagi maut dan dosa. Oleh sebab itu kita mau memuji nama Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita luar biasa. Allah kita sudah menang dari maut. Bersatu menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja kemenang. Bersorak, masukkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Allah kita dahsyat. Kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Batu penjuru dari bulan keselamatanku, yang melangkah lautan air. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sekali lagi haleluya. Mari semua bersorak. Bersorak, nyatakan Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masukkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Allah yang dahsyat, luar biasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus
Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja Pemberang. Bersorak masukkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Aku dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Amin. Allah kita sungguh ajaib. Dia telah menang dari maut untuk saya dan saudara. Ada di tempat ini, menikmati berkat-berkat penyelamatan yang dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah. Karena firman Allah yang mampu dan sanggup untuk memberikan kita kekuatan jalan keluar di setiap masalah persoalan yang kita hadapi saat-saat ini. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini kita mau katakan, Yesus, Kau kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Semua sama-sama kita katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. amin, haleluya Tuhan. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Oh, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin Tuhan. Kau memberikanku hidup Dan dan pengharapan Tuhan. Oh, pengharapan. haleluya. Ku ikut. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Amin. Ku nyatakan janji-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari sama-sama kita katakan, kalau ku hidup, amin, kita katakan kepada Kalau Tuhan. ku hidup, Amin. ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Selama ku ku hidup hidup bagimu. bagimu, Haleluya. mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, amin. Aku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengundang hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita di rumah kita masing-masing. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, dibayi namamu. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak ditinggikan, diagungkan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Sungguh ajaib Kau Yesus. Luar biasa Engkau Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Bapa. Oh. Haleluya Tuhan. Engkau yang menjadi juru selamat kami, yang telah hidup untuk selama-lamanya ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab itu kita mau katakan, kalau ku hidup untuk-Mu Tuhan.
ku hidup Haleluya Tuhan. bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Kita mengangkat tangan kita buat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup Tuhan, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. katakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku. Sekali lagi kita mau katakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Oh, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa. Di pagi hari ini kami merasakan kuasa dan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini. Saat kami menyembah, saat kami hadirkan Tuhan pada saat pagi hari ini, kami merasakan sukacita yang besar Tuhan. Sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Allah ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini. Lewat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Allah. Biarlah kami dapat kekuatan baru di saat kami mendengarkan kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami. Setiap hidup kami, seluruh apa yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Agar supaya kami bangkit dari masalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami serahkan semua Bapak ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu ya Bapak yang akan memberitakan kebenaran firman Allah. Biarlah tinggal dalam urapan Allah. Kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Menjadi Gereja yang Bertumbuh. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kita bacakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pembahasan pagi hari ini saya akan membahas tentang eksistensi gereja Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 bagian terakhir tadi saya katakan bahwa yang telah memanggil kamu, Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Gereja, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Yunani eklesia, itu berasal dari dua kata, saudara. Ekkalion, yang artinya keluar, kalion dipanggil. Jadi dipanggil keluar dari mana, saudara?
dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Allah mempunyai rencana yang indah kepada setiap gereja Tuhan, di mana setiap gereja Tuhan itu yang sudah dipindahkan dari kegelapan menuju terang yang ajaib, saudara. Kalau dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di sana dikatakan bahwa hidup di dalam Kristus itu adalah ciptaan yang baru, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi arti sesungguhnya dari gereja Tuhan adalah orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan dosa di mana ia tinggal sebelumnya, berpindah kepada terang Tuhan yang ajaib, yaitu di dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Dengan kata lain, orang-orang yang sudah hidup di dalam pertobatan, saudara yang kasih Tuhan. Gereja bukan berbicara soal bangunan gedung, saudara, tetapi gereja adalah pribadi, yaitu saya dan saudara sekalian. Saudara yang dikasih Tuhan, ada misi yang Tuhan ingin supaya setiap gereja yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib itu untuk dikerjakan oleh gereja itu sendiri. Ayat 1 Petrus 2 ayat 9 bagian atas tadi katakan bahwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 ciri gereja Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Gereja sekali lagi bukan soal gedung, bukan gedung yang saya maksud di sini, tetapi adalah pribadi-pribadi. Orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, hidup dipanggil dari kegelapan menuju terang ajaib, yaitu saya dan saudara. Ciri yang pertama yaitu gereja Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Yang pertama, gereja harus tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan atau tinggal di dalam Tuhan. Gereja yang bertumbuh, yang siap melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan dan yang sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan itu adalah gereja yang tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan. Gereja yang tetap tinggal hidup di dalam Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 8, ayat 28, 1 Yohanes 2 ayat 28, Rasul Yohanes menuliskan surat ini, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita boleh beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Saudara yang dikasih Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu juga tinggal, artinya juga tinggal di dalam Tuhan, saudara. Ketika kita sebagai gereja Tuhan yang bertumbuh, gereja Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan mau, di sana katakan kita tinggal di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya kelak, kita beroleh keberanian. Kita tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Kenapa? Karena kita didapati menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Haleluya, sudah dikasih Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan bagi gereja Tuhan itu sangat penting, saudara. Ya. Persekutuan dengan Tuhan berarti saya dan saudara hidup baru di dalam Tuhan. Persekutuan di dalam Tuhan berarti hidup mau dipimpin oleh Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan berarti hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam penyembahan, saudara. Itu yang dikatakan bersekutu dengan Tuhan. Yaitu hidup di dalam Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan, hidup mau dipimpin oleh Tuhan. Ya, hidup takut akan Tuhan dan hidup di dalam penyembahan, saudara. Berbicara penyembahan, saudara, ini bukan
bukan sebatas dari kata-kata kita yang memuji dan mengagungkan Tuhan, tetapi penyembahan yang sesungguhnya adalah sikap hidup saya dan saudara sebagai gereja Tuhan yang memuliakan Tuhan. Ketika sikap hidup hati saudara ini memiliki sikap yang memuliakan Tuhan, maka mulut lidah kita sudah pasti akan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan bekerja melalui dalam saudara. Ketika dalam hati ini sudah beres saudara, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, ciri gereja Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan, yang melakukan pekerjaan yang besar. Yang kedua adalah gereja harus menjadi saksi, saudara. Gereja yang bertumbuh, yang siap, dan yang sedang melakukan perbuatan besar dari Tuhan adalah gereja yang menjadi saksi, saudara. Saudara dikasih Tuhan, untuk menjadi saksi, saudara, kita harus tahu, kita harus mengalami dulu, saudara, kejadian yang sebenarnya, saudara. Ya. Seorang saksi itu adalah orang yang tahu dan yang mengalami kejadian yang sebenarnya. Itu pengertian saksi, saudara. Apa yang kita alami sebagai gereja Tuhan bersama Tuhan, saudara, yang dikasihan. Apa yang kita alami bersama Tuhan, itu adalah sumber kesaksian kita sebagai gereja Tuhan. Itu yang bisa kita bagikan. Kita berbicara mengenai kasih Tuhan kepada kita. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Kita berbicara tentang pertobatan. Kita sudah mengalami dulu, saudara. Kita berbicara bagaimana Tuhan mengubah hidup saya, menghidup saya dan saudara, saudara. Dan itu pun yang akan kita bagikan. Saudara dikasih Tuhan, gereja Tuhan yang belum mengalami pengalaman, yang belum mengalami perjumpaan dengan kasih Kristus, yang belum hidup baru dalam Kristus, dia akan menjadi saksi dusta, saudara. Mengapa, saudara? Mereka ibarat seperti orang buta, saudara. Orang buta hanya katanya. Ketika ditanya, pelangi itu indah ya? Iya, katanya indah pelangi itu. Oh, laut biru itu indah ya? Iya, katanya orang laut yang biru itu indah. Pemandangan di laut itu indah katanya orang. Dia tidak melihat sendiri, saudara. Itulah orang-orang yang tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Gereja Tuhan yang tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Kristus, dia akan menjadi saksi dusta. Tidak ubahnya, ya. Seperti perumpamaan orang buta tadi, katanya pelangi itu indah. Alami, saudara, alami perjumpaan dengan Yesus supaya saya dan saudara ini menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman ini. Saudara yang dikasih Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Ini saudara. Ketika saudara menjadi saksi Kristus, saudara harus alami hidup baru. Saudara dan saya harus memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia di sini adalah Allah, supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dikasih Tuhan, Allah mau supaya setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengalami perubahan hidup, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau supaya kita kerjakan, yaitu menjadi saksi. Matius 28 ayat 19 dan 20, itu yang Tuhan mau, amanat agung supaya kita kerjakan, kita hidup di dalamnya. Saudara,
Kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan pengalaman kita dengan Tuhan. Supaya jangan hanya diri kita yang diberkati, tetapi orang lain diberkati. Supaya orang lain juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, gereja yang bertumbuh. Ciri gereja ya Tuhan yang bertumbuh dan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Yang ketiga adalah gereja Tuhan itu harus tinggal di dalam kasih dan untuk mengasihi, saudara. Gereja Tuhan harus tinggal dalam kasih Allah dan untuk mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi. Saudara dikasih Tuhan, surat 1 Yohanes 4 ayat 16. Satu Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tinggal di dalam kasih. Tinggal di dalam Allah karena Allah itu adalah kasih. Dan ketika kita menikmati kasih Allah yang tidak terbatas itu, saudara, kita bagikan keluar kasih itu. Kasih itu kita berikan kepada yang lain, saudara. Saudara dikasih Tuhan, Matius 22 ayat 39. Hukum kasih yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih adalah memberi, saudara. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita menerima kasih dari Allah, kita harus memberikan kasih itu juga kepada yang lain, saudara. Ketika Allah mengasihi manusia dalam Yohanes 3 ayat 16, dia memberikan Yesus Kristus sebagai tebusan. Markus 10 ayat 45, ketika Yesus mengasihi saya dan saudara, dia memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Saudara, kasih. Kasih itu memberi, saudara. Kasih itu bukan hanya slogan, saudara, tetapi sesuatu yang harus kita kerjakan, saudara. Gereja Tuhan harus punya sesuatu yang bisa kita beri kepada orang lain, saudara. Gereja Tuhan harus mau berbagi, saudara. Dan gereja Tuhan tidak boleh pelit, saudara. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9. 1 Korintus 6 ayat 9b dan ayat 10. Ya. Ayat 9b mulai, janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, perhatikan ini, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Gereja Tuhan tidak boleh menjadi pribadi-pribadi yang kikir, saudara. Apalagi di tengah-tengah situasi yang tidak menentu seperti saat ini. Ya. Gereja harus mempunyai aksi, saudara. Gereja harus mempunyai sesuatu yang diberikan, saudara. Tuhan tidak melihat besar kecilnya, saudara. Tetapi yang Tuhan lihat adalah ketulusan hati kita ketika kita memberi, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, memberi bukan hanya sebatas kita memberi materi, saudara. Memberi sembako, memberi uang atau lain sebagainya. Tetapi saat ini juga mungkin orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, sanak famili kita membutuhkan perhatian kita, membutuhkan dukungan doa dari kita. Kita harus beri mereka, membutuhkan kekuatan supaya mereka hidup. Di
di tengah situasi yang tidak menentu ini. Motivasi saudara. Beri motivasi, beri semangat, beri dukungan dalam doa. Kalau saudara diberkati lebih secara materi, beri materi kepada mereka yang kekurangan. Haleluya. Sekali lagi, gereja Tuhan harus memberi, harus ada aksi. Gereja Tuhan tidak boleh pelit, saudara. Tidak boleh kikir, saudara. Karena Tuhan Yesus melarang orang percaya itu kikir, saudara. Dalam Lukas 21 ayat 1 dan 4, saudara. Di sana bagaimana persembahan seorang janda miskin, saudara. Yesus berkata, ya, semua janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada mereka semuanya, termasuk orang-orang yang kaya yang memasukkan dalam peti persembahan. Itu mengapa? Karena janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Memberi seluruh nafkahnya pada hari itu, saudara. Mengapa? Karena dia mengasihi Allah. Kasih itu adalah memberi, saudara. Ketika saudara berkata, aku mengasihi Allah, aku mengasihi sesama manusia, tetapi saudara tidak mempunyai aksi, saudara. Saudara tidak mempunyai tindakan untuk memberi kasih, membagikan kasih itu. Kasih itu hanya slogan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya, saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi, memberi itu bukan sebatas materi saja, saudara. Tetapi jika Anda mempunyai materi yang berlebih, Anda harus sisihkan untuk memberi kepada yang lain. Puji Tuhan, gereja Tuhan, saudara, harus sekali lagi harus mempunyai aksi, saudara. Apa aksi, saudara? Apa action kita sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini, di mana mungkin di sekeliling kita ada orang-orang yang kesulitan dalam hal ekonomi, kesulitan di dalam keuangan, saudara. Kesulitan di dalam banyak hal, saudara. Mungkin kita tidak bisa memberi banyak, saudara. Lakukan. Karena firman Tuhan, apa yang engkau tabur, itu yang akan kita tuai. Ketika kita menabur kebaikan, pada akhirnya kita akan menuai kebaikan. Apa yang kita kerjakan hari ini akan berbalaskan di kemudian hari. Kalau tidak melalui dia, bahkan melalui orang yang tidak kita kenal sekalipun, Tuhan akan gunakan itu untuk membalas kebaikan saudara yang saudara sudah tabur. Haleluya, saudara dikasih Tuhan. Mari kita sebagai gereja Tuhan, ayo bangkit gereja Tuhan. Ayo bangkit jemaat Tuhan. Tunjukkan terangmu selama engkau masih tinggal di dalam dunia ini. Karena itu yang Tuhan mau, saudara. Karena bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Itu yang Yesus katakan dalam Injil Matius 7 ayat 21. Puji Tuhan, Tuhan Yesus hati. Dalam firman Tuhan ini motivasi kita supaya kita menjadi gereja Tuhan yang bertumbuh, yang siap dan sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata bukan setiap orang, bukan hanya gereja Tuhan yang hanya berseru kepada Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami hidup di dalam Engkau Tuhan dan Engkau tinggal di dalam kami. Kami hidup baru, kami hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami menjadi gereja Tuhan yang hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Gereja Tuhan yang mempunyai kesaksian di dalam Engkau. Gereja Tuhan yang siap membagi kasih kepada sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, berikan kekuatan, kesehatan,
kepada umat-umat-Mu di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Bukit Zaitun. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkarya atas gereja-Mu GPD Bukit Zaitun ini Tuhan. Berkati seluruh umat-umat Tuhan yang saat ini tinggal di rumah. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tetap pelihara mereka, Tuhan tetap jaga lindungi mereka, Tuhan tetap melawat mereka, supaya dimanapun mereka berada, mereka tetap berpegang kepada Engkau Tuhan, dan hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik dan tim IT. Tuhan berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan, pulihkan Indonesia, segala bentuk pandemi corona ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bekerja menghentikan pandemi corona ini Tuhan. Setiap tim medis yang bekerja, Tuhan tolong, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan. Dan setiap saudara-saudara kami yang terinfeksi, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Para pemimpin kami, pemerintah yang ada, Tuhan berkati mereka. Berikan hikmat Tuhan di dalam bekerja, khususnya di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan. Supaya setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil membawa kebaikan bagi seluruh bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kota kami, kota Malang dan Batu dan sekitarnya. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi Tuhan. Tuhan senantiasa beracara di dalam kehidupan kami di kota Malang dan kota Batu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat ibadah yang diberkati Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berkati dan lindungi
bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga